Nah, kalau kelapa kopiornya, Oh, ada sebagian yang karena dindingnya tipis lepas. Nah, begitu dia lepas ke air kan dia berkembang juga, karena di air kan ada gulanya, ada makanannya komplit. Dia berkembang juga jadi segerombol daging buah daging yang lepas dari yang tempurung. lepas tadi. Tiba-tiba 3 lab itu semuanya kontaminasi. Dia serentak itu Serentak berjamaah. bersama. Ternyata ada di kultur jaringan itu namanya micromite. Micromine. Kutu yang mikro kecil Ya. dan dia bisa berjalan dan pindah Wow. dari botol satu ke botol satu. Nah, kalau kelembapan di dalam ini 100%, di luar ini 70-80%. Kalau kita keluarkan, Ya. layu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Saat ini saya berada di Banyumas dalam rangka roadshow Bincang Kedai Hijau. Saya ingin banyak tahu di Banyumas ini ada apa saja, dan yang paling spesial ini saya bertemu dengan kawan lama, seorang profesor sekarang ya, Profesor Sisunandar, kaitannya dengan apa yang beliau kerjakan seperti yang saya pegang ini. Ya, ini adalah makhluk kecil ya, makhluk kecil yang nanti menjadi besar. Ini adalah palet kelapa kopior. Kalau kita pernah kemarin sebelumnya tentang kelapa kopior yang dikomersilkan, nah ini kita masuk ke dalam lagi. Yang dasarnya bagaimana menghasilkan si tanaman kelapa kopior ini melalui kultur embrio. Bersama Profesor Sisunandar. Makasih, Pak. Saya panggil Prof ya. Jangan, Pak. Kenapa? Kenapa kok? Sebenarnya saya dapat profesor 2019. Wow, sudah lama, 2000. Lumayan, 4 tahun yang lalu. 4 tahun, 6 tahun. Ya. Tapi Kenapa? kalau saya ngajari anak kebun saya, Ya. itu selalu dibantah. Loh, kenapa? Misalnya saya suruh gali lubang Oh, 1 cangkul, Oh. jarak dari pokok pohon ya, sekitar 1,5 meter agar pupuknya masuk dengan baik. ya. Lalu dijawab sama anak yang nggak lulus SD ini, Pak, kalau saya gali tanahnya, Ya. akarnya putus. Oh, Saya jawab, ya nggak apa-apa. Kalau akarnya putus kan nanti nyabang, malah makin Ya. banyak permukaan yang bisa untuk nyerap. Loh, kalau akarnya putus buahnya rontok, Pak. Waduh, mati ya. Jadi sejak saat itu saya malu dipanggil profesor. jadi Prof kalau sama yang ada di Nggak atas. kalah. Sama gimana? Aduh, argumentasi ya. Gimana nih? Oke. Tapi saya tetap panggil Prof ya. Jangan. Karena mendapatkan Prof itu tidak gampang. Oke, Prof, ini kita bicara tentang, saya bilang tadi, si makhluk kecil ya, kelapa kopior, yang saya kira ini hanya atau baru sedikit orang tahu ya, dari kelapa kopior yang kita tahu dari buah yang unik ini ya, buah yang kita sudah lihat di episode sebelumnya, buah yang daging buahnya ini tidak seperti kelapa biasa, dan konon rasanya enak ya, dan saya kira banyak yang menyukai. Cuma dagingnya, airnya juga. Oh, airnya juga enak seperti ini ya? Iya. Ini kok sejak kapan ini Prof masuk di dunia kelapa dulu lah? Oke. Yes. Awal mulanya saya bukan peneliti kelapa. Awal mulanya. Apa dong tanamannya, komoditinya? Saya lama peneliti jati. Jati justru. Bioteknologi jati. Jadi untuk produksi bibit pakai Tanaman hutanan jati ya. dan seterusnya. Sebelumnya melinjo, kita pakai kultur jaringan untuk produksi bibit melinjo. Nah, ketika saya mau S3, Ya. pembimbing saya di Australia itu hanya mau kalau saya penelitiannya kelapa. Tiba-tiba ya? Iya, Todong. ditodong. Harus Begitu saya sampai sana, kalau dari awal dia bilang saya nggak mau, pokoknya kamu kelapa, saya pasti bilang nggak mau. Mundur. Saya mundur pasti. Jadi sudah kadung. Sudah sampai di sana, Ya. ketika mau bikin proposal, Ya. beliau bilang, kalau kamu penelitiannya kelapa, saya ada dana untuk penelitian. Tapi kalau penelitiannya bukan kelapa, kita harus nyari dana dulu. Waduh, mati. Di Australia nyari dana kemana? Dan ini sudah tersedia dana. Ya sudah, akhirnya Masuklah. berkenalan dengan kelapa 2004. 2004 ya? Ya. Luar biasa. Tapi waktu itu saya penelitian untuk cryopreservation, jadi penyimpanan embrio kelapa, disimpan di gedung cair. Ya. Kita bisa simpen sampai kapanpun. Oke. Besok pagi kiamat dia keluarkan masih hidup. Berarti itu penyelamatan ya? Penyelamatan plasma Plasma nova. nova ya? Iya. Oke. Oh, Begitu oke. 2008 saya selesai S3, Ya. pulang Indonesia, Ya. bingung. Bagaimana menerapkannya? Atau gimana?
Beratnya semua ya. Bukan. Pertama, Ya. kalau kelapa biasa disimpan untuk apa sih? Di sini tempatnya kelapa. Ya. Terus yang Betul. kedua, kalau tekniknya saya aplikasikan untuk produksi bibit kelapa biasa, Ya. terus harga dijual berapa? Tidak ekonomis. Tidak akan bisa. Suatu saat saya ketemu teman. Ya. Teman itu di kebunnya ada kelapa kopior. Oh, di mana itu? Di Banyumas di Kemeranjen. Oh, Ada di teman. sini ya. Iya. Oke. Dan waktu itu malah saya ketemu kelapa ganja. Ya. Ganja, kopior, tapi cuma satu batang. Setiap panen dapatnya cuma 2 atau 3 butir. Ya. Karena alami kan, Alami ya, 2-3 alami, butir di kampus tak coba, itu selalu gagal terus mau cuma 2 atau 3 butir. Nah, pas saya ngisi acara di SMA Klampok Banjarnegara, Ya. salah satu guru itu cerita kalau muridnya jualan kelapa kopior. Ya, ketemulah. Nah, ketemulah dia, terus akhirnya rutin kirim ke kampus untuk Ya. untuk digunakan untuk penelitian ini. Lama, Pak. Nah, prosesnya gimana itu, Bro? Dari 2008 Ya. saya sudah ada background untuk kultur embrio kelapa Ya. dari S3 saya dengan Oke, kelapa oke. biasa. Ya. Tapi ternyata ya mereka juga dari kelapa kopior nggak jalan. Beda. Gimana kira-kira bedanya itu, Bro? Kok bisa kelapa biasa sukses? Kopi padahal sudah disimpan lama ya. Ya kan? Iya, jadi Kopi yang masih segar. karena memang agak sedikit berbeda secara genetik kan keluarga. Jadi kalau kelapa biasa itu ya daging buahnya full penuh dan dia tidak butuh banyak perlakuan, ya otomatis dia akan tumbuh biasa. Sementara kalau kopior kalau ditaruh kan busuk atau malah embrionya juga nggak bisa tumbuh alami. Itu tantangan. Jadi tantangan. Baru berhasil itu 2013. 5 tahun. Nah, saya ingin tahu ini. Sebenarnya dari si embrio yang ada di kelapa kopior ini, ada di buah yang secara ini nggak tumbuh ya? Nggak akan tumbuh. Nggak akan tumbuh karena memang Kenapa dia nggak tumbuh, Bro? semuanya berbeda dengan normal. Iya. Endospermnya itu dari Ya. hasil penelitian kita sampai saat ini, Ya. dinding selnya itu tipis. Oh. Karena dinding selnya tipis, makanya lembut. Oh. Nah, dinding sel yang tipis itu gampang sekali pecah. Oke. Makanya di airnya ini juga ada minyaknya. Bahkan struktur selnya berbeda, Pak. Oh gitu. Antara kelapa kopior dan kelapa Apa yang lain itu? Bagian sel yang mana lagi? bentuknya. Oke. Terus kita ketemu juga ternyata sel yang ada di air itu juga ada kalau kelapa kopior. Makanya jangan heran kelapa kopior kadang-kadang ada airnya. Ya, Singapura. sudah tersedot di air mungkin ya. Bukan tersedot. Apa? Sel endosperm ini kan sel, daging buah itu kan sel. Ya. Selnya itu nggak cuma kalau yang kelapa biasa, itu nempel Iya. di tempurung. Ya, tempurung betul. Nempel di tempurung dan Ya. dia kemudian nambah terus hingga Ya. jadi tempurung yang keras Ya. itu. Nah kalau kelapa kopior enggak. Oh. Ada sebagian yang karena dinding selnya tipis lepas Lepas dia dari ke air. ke air. Nah begitu dia lepas ke air kan dia berkembang juga karena di air kan ada gulanya, ada makanannya komplit. Dia berkembang juga jadi segerombol daging buah daging buah yang lepas dari yang tempurung. lepas dari itu. Makanya lepas. Unik memangnya kopior ya. Benar-benar tidak bisa tumbuh secara alami. Ya, Butiran kopior itu karena tadi yang kondisi yang berbeda dengan biasa. Makanya metode yang Prof terapkan inilah, ya kan? Jadi Nah. kalau pengen dapat buahnya full kopior, Ya. dengan teknologi. Caranya adalah Embrio yang tidak bisa tumbuh itu Ya. ditumbuhkan di medium. Ya. Salah satunya nanti tumbuh lama sampai segini itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. 1 tahun. Oh, 1 tahun baru Sampai bisa segitu. seperti ini. Iya. Dia akan tumbuh lama dari kecil ukuran sekitar setengah sentian. Setengah senti ya. Dia tumbuh lama. Medianya mungkin beda dengan ini ya, Ya, cairin ya. ya gonta ganti Gonta ganti medium. ya. Setiap bulan ganti medium. Oh, Sampai sekian ini 1 tahun. oke, sampai seperti 1 tahun kesabaran kita menunggu. Ya, kalau nggak sabar bukan petani. Karena memang ini adalah profesor yang juga petani, ya kan jarang-jarang itu loh. Prof. saya lebih suka jadi petani. Nah, ini kalau lihat prosesnya, Prof, yang titik kritisnya ada di mana ini? Pada saat kita mau mengembangkan pakai metode-metode mirip seperti ini. Mayoritas Ya. yang paling susah itu diaklimatisasi. Kalau dari awal justru Saya benar-benar nggak tidak. ada masalah. Penumbukan ini Nggak ada. kira-kira berapa persen, Prof?
keberhasilan. 80-90%. Tidak dipengaruhi oleh umur buah apa semua nggak? Oh, dipengaruhi. Oh, dipengaruhi. Dipengaruhi dong. Jadi buah yang cocok itu berapa umur kira-kira? Minimal yang ya rata-rata 10 bulan. 10 bulan ya minimal itu ya. Ya sekitar 10 bulan. Kalau 11 bulan bagus, tapi daging buahnya kita nggak bisa jual. Oh, rasanya udah berubah. Sudah tengik. Udah tengik ya di 11 bulan. Jadi yang tepat itu buah untuk kultur ini 10 bulan. Ya. Dapat embrio yang masih oke. Iya. Dagingnya masih bisa dijual, airnya juga masih bisa dijual. Bisa dijual semuanya. Oke. Jadi ada proses itu. Jadi sebenarnya kalau dari awal itu nggak ada masalah ya. Nggak ada Fitrolnya itu ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, Prof, jadi dari tambahan ini, nah aklimatisasi tadi kan bilang titik kritisnya. Ya. Memang seperti apa sih? Aklimatisasi itu karena di dalam tabung ini, Ya. Ini kan semuanya komplit Pak Is. Ya. Airnya ada gulanya. Oh ya. Maka dia nggak butuh fotosintesis. Karena ditambah gula, maka rawan kontaminasi jamur itu. Manis ya? Iya. Suka jamur. Yang manis. Jadi gampang kontaminasi. Dan karena ditutup rapat, Ya. kelembapan di dalam ini tinggi. Ini kan berair. Kelembapan di dalam ini 100%. Nah, karena kelembapan di dalam ini 100%, di luar ini 70-80%. Kalau kita keluarkan, Ya. layu. Karena udara yang ada di dalam tanaman ini air yang ada di tanam ini keluar semua. Karena di air ini di tanaman ini dan di lingkungannya 100%, di luar 70 kan pada keluar. Karena keluar semua, maka layu. Nah, teknik untuk mencegah keluar ini yang saat ini. Berapa lama? Itu hampir 3 tahun. Wow, hanya untuk pindah. Dan korban ribuan. Korban ribuan ya. Itu dapat yang selamat ya. Iya. Untungnya saya dulu pakai kelapa biasa aja dah. Ini kan Prof sudah berhasil menumbuhkan dari embrio sampai setahun bisa seperti ini. Tadi bahwa ke aklimatisasi pun aman. Sukses saya kira. Aman. Ya. Ini saya tahu di beberapa tempat gitu. Ini masih belum sukses ini. Ya, saya kira mungkin latar belakang apa? Menurut Prof seperti apa itu? Kurang serius. Seserius apa kurangnya? Kurang aja. Oh, kurang ya? Iya. Biasanya kalau orang nyoba sekali gagal. Ya. Terus saya udah nyoba tapi sekali gagal. Harus berkali-kali. Udah 5 kali. Udah 5 kali gagal. 100 kali. 100 kali gagal juga. Ya belum 1000. Tapi setiap kali nyoba harus diubah. Sedikit ditambah atau dikurangi atau sambil berpikir kalau masuk lubang terus-terusan yang sama namanya gledek. Jadi itu ya prinsipnya ya. Iya, kurang serius saja, kurang. Ya kalau memang nyoba gagal ya dicoba belajar, baca buku lagi, baca literatur apa yang kurang. Kira-kira secara ada di bagian mananya itu lagi serius? Prinsipnya mereka tidak paham kalau yang di dalam sini itu kelembabannya tinggi, maka keluarnya harus pelan-pelan. Terus prinsipnya karena di dalam ruang kultur itu pakai cahaya lampu yang intensitas cahayanya tidak akan setinggi di luar. Nah, begitu di luar intensitas cahayanya tinggi, penyesuaiannya harus pelan-pelan. Prinsipnya 2 itu. Tidak ada yang lain. Kalau ada tambahan yang lain yaitu improvisasi. Iya, ada yang goreng nasi goreng yang enak, ada yang goreng nasi goreng kurang enak. Ya. Tapi kan bahannya tetap aja nasi toh. Ya. Sama telur kan gitu. Mungkin ada bumbu-bumbu sedikit. Iya, kalau enggak kan nanti setiap warung nasi goreng rasanya sama. Oke, bisa ditangkap. Jadi memang ketekunan tadi ya, yang mengikuti proses yang tadi harus bisa melihat di mana kekurangan kelebihan. Baru bisa ada sukses seperti ini. Betul. Biasanya mereka pengen sekali nyoba berhasil. Nggak ada cerita. Dan memang sebagian kita suka instan ya. Nggak ada ceritanya. Itu perlu kesabaran. Oke, Prof, ini kita kan di Indonesia punya yang namanya kopior. Yang saya tahu di luar kan ada. Ya. Memang menurut Prof, yang di sini di kopior Indonesia dengan yang di luar itu kalau seperti apa? kopior hanya ada di Indonesia, Pak. Oke. Saya kemarin dengar waktu di Vietnam di sana juga ada, tapi nggak banyak. Oke. Dan mereka tidak memanfaatkan itu. Mereka tidak tahu kalau itu bisa enak gitu. Mereka kira itu kalau itu rusak. Nah, itu yang di sana sama dengan seperti di Filipina ya? Kakak kuno atau dengan kita?
yang di sana, Ya. yang kopior seperti di kita itu tidak sama sekali tidak tersentuh. Oh, padahal ada. Yang Ada, milik kita. ada. Oh, gitu. Ada satu petani yang bilang di kebun saya juga ada, Oke. gitu loh. Tapi kita buang. Ya yang mereka budayakan, Ya. yang mereka kemudian kembangkan sampai sekarang dan menjadi kebanggaannya mereka. Ya. Itu namanya Makapuno. Yang di Filipina, saya terkenal. Filipina, Oke. Thailand, Vietnam itu punya Makapuno. Oh. Punya Makapuno. Nah, Makapuno itu rasanya beda. Apa yang beda? Masih tetap paling kalau saya loh ya. Bukan kecap nomor 2, nomor 1. Enggak. Rasanya itu kalau kita gigit itu udah kenyal kayak makan karet. Yang di mereka. Ya, Makapuno itu. Ini saya melihat proses yang panjang, tapi alhamdulillah saat ini sudah pada posisi yang sukses. Ya. Di balik kesuksesan mengerjakan si makhluk kecil, saya nggak bilang makhluk halus, karena pasti ada ancaman makhluk halus, gitu ya, pada makhluk kecil ini. Nah, seperti apa yang dialami sepanjang ini? Apakah ada yang masalah yang sangat itu sehingga membuat Prof naik turun mungkin atau tetap tegar? Itu Prof. Ya kalau masalah selalu ada. Ya. Sampai sekarang juga masih ada. Ya. Nah, pasti semua lab kultur jaringan ada kendala dengan kontaminasi. Kontaminasi ya. Tumbuhnya bakteri atau jamur di dalam medium. Dan dia tumbuhnya lebih cepat dari tanaman. Oh, Nah iya, wong bakteri itu membelah setiap 20 menit sekali. Ini sementara tanaman 24 jam baru membelah dari satu jadi 2 sel gitu kan. kalah cepat. Kalah cepat. Nah, kontaminasi ini tinggi ketika ada di wilayah yang kelembabannya tinggi termasuk Indonesia. Kalau kadar air di udara yang tinggi, Ya. bakteri dan jamur di udara banyak. Ya, Kalau kadar airnya rendah, bakteri dan sedikit. Nah, kalau di Australia itu kan 40, 50, 60. Ya. Di sini kalau habis 80. hujan 100. 100. Kalau habis hujan 100 gitu. Maka kontaminasi itu tinggi. Maka kemudian AC-nya harus stabil, Ya. lampunya harus stabil, artinya suhu dan kelembapan harus terjaga. Nah, tahun 2023 itu kita ketemu masalah besar. Oh, seperti apa itu, Prof? Saya punya 3 lab sini 1, lab di kampus ada 2. Oh, ini di rumah ini. Ini rumah, Oke. lab sendiri. Ya. Kalau lab kampus ada 2. Oke. Tiba-tiba 3 lab itu semuanya kontaminasi. Dia serentak itu, Serentak, berjamaah. bersama, dalam bulan yang sama, habis semuanya. Wow, itu sudah di tahap apa, Prof? Sudah begini, Sudah begini aja Ya. masih. Tiba-tiba berat semuanya. Nggak peduli kelapa, nggak peduli tebu, nggak peduli sama. 2023 bulan November Ya. habis. Habis. Apa itu, Prof, kira-kira? Tapi ya, saya pikir ini pasti ada sesuatu yang salah. Ya. Cuci botolnya, ulang cuci botolnya. Jadi sampai cuci botol 3 kali. Ya. Potoklah botolnya 3 kali. Ya. Masih tetap terus. Nah, tiba-tiba iseng pakai mikroskop binokuler. Ya. Ya. Ternyata kutu, Pak Is. Kutu. Kutu. Dan itu semuanya penyebab utamanya. Ya. Ternyata ada di kultur jaringan itu namanya micromite. Micromite. Ya. Kutu yang mikro kecil Ya. dan dia bisa berjalan dan pindah Wow. dari botol satu ke botol satu. Ya. Nah, saya cerita ke pembimbing saya yang di Australia, lo kamu itu gimana baru tahu tau. Aduh, ternyata saya yang bodoh. Jadi ternyata saya yang bodoh. Ternyata memang itu penyakit umum di lab kultur jaringan kalau sudah berjalan sekian lama Baru dia muncul. baru akan muncul. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih. Ini Terima kasih Pak sudah berkunjung. Ya, banyak hal yang kita dapatkan ini. Baik. Ya, kita sudah bicara ini cukup panjang ini, Prof. Banyak hal yang kita dapatkan dari kelapa yang terbilang kelapa unik, kelapa eksotik yang diperbanyak secara kultur embrio. Bahwa ini prosesnya cukup panjang, banyak kendala, banyak masalah, tapi Prof yang juga petani, ya, sukses. Petani. Oh, petani. Petani doang, yang ada Profnya. Ya, sudah coba membuat ini sejak sekian tahun yang lalu, sekarang akan suksesan, dan saya kira ini akan menginspirasi kita jika bisa meniru, dan tentunya harus ada yang namanya inovasi baru untuk membuat yang lebih baik. Kita tunggu karya berikutnya dari Prof yang juga petani di Sunandar, ya, untuk kita berbagi di Bincang Kedai Hijau. Ciao.